Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fahuwa zahiq. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Pak Imam, orang tua-tua kita, ibu-ibu, tak dapatnya disebutkan gelar jabatannya masing-masing, as-shaimin, as-shaimat, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim, semoga Allah limpah curahkan ala nabiyina Muhammadin, pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak, cucu serta cicit-cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan umat-umatnya. Semoga umat-umat ini satu di antaranya kita-kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, dalam kehidupan masyarakat kita ini terkadang kita melihat ada orang-orang yang keras dan ada orang yang lebih santai. Keras dalam pengertian menganggap bahwa Islam mesti harus tegas dan keras. Maka akankah seperti apa Islam itu didakwahkan oleh Rasulullah SAW? Ini yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan subuh kali ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Islam ini hadir disebut oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Jika dia menjadi rahmat, maka dia akan menebar penuh kasih sayang. Yang namanya rahmat yakni kasih dan sayang. Karena itu dia hadir menebarkan kasih sayang, bukan mengintimidasi dan bukan mengancam. Karena itu akan lebih mudah diterima akal dan pikir kita bahwa sesuatu yang datang secara lemah lembut dibandingkan sesuatu yang datang dengan intimidasi dan ancaman. Karenanya pula, maka kalau kita tengok kehadiran Islam di Indonesia ini tidak ada kekerasan sedikit pun. Kita belajar dulu dari sekolah rakyat, kalau bapak-bapak mungkin yang mulai di atas umur 70 dulu mungkin sekolah rakyat SR. Nah, setelahnya di level kita nih SD. Diajarkan bahwa Islam ini masuk dibawa oleh pedagang. Tidak ada mengurus senjata, tidak ada pedang yang berkilat ditebaskan di negeri ini. Yang kala itu masih dalam kumpulan negeri-negeri wilayah Nusantara, belum Indonesia. Dibawa oleh pedagang. Kira-kira pedagang itu datang mau mendakwahkan Islam atau pengen berdagang? Berdagang aja. Tapi kok justru bisa menebar Islam? Karena memang kebaikan itu tidak bisa disembunyikan.
Karena sesuatu yang dipaksakan itu akan berujung dengan kejelekan. Karena itulah negeri kita ini hari ini adalah satu di antara negara yang penduduknya paling besar umat Islam. Padahal dulu nenek moyang kita itu ya menganut paham animisme, dinamisme, percaya akan kekuatan-kekuatan tertentu, benda-benda tertentu. Nah itu kalau masih ada yang percaya cincin kau membuat, itu masih animisme, dinamisme, ya kan? Belum berubah. Nah, ibu bapak hamba Allah berbahagia. Ini ilustrasi pertama. Masuk pedagang tadi dia berdagang, ditengok cara berdagangnya lebih menyentuh, tidak memaksa-maksa. Kemudian ditengok perilakunya lebih banyak menolong, kalau menimbang tidak curang, kalau rasanya dia menjual sesuatu, menjual yang baik-baik, tidak tipu-tipu, tidak horor. Akhirnya orang bersimpati. Siapa? Kok elok betul dia? Oh, kok pedagang kok? Pedagang dari mana? Apa agamanya kok? Wah, akhirnya orang dengan legowo, dengan senang hati masuk ke dalam agama kita. Nah, begitu Islam itu didakwahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itulah ketika dulu awal-awal Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka karena orang-orang kafir kala itu merasa ketakutan agama nenek moyang mereka itu hilang karena Nabi Muhammad membawa sesuatu risalah yang berbeda dengan agama mereka, memang beberapa kali pernah terjadi gesekan sehingga harus mengangkat senjata. Ini perperangan terjadi bukan karena kita yang memulainya. Karena itu bahasa Allah, udzina lil ladzina kafaru. Diizinkan kepada kalian yuqatalu. Diizinkan kepada kalian untuk berperang. Kenapa diizinkan berperang? Karena kalian diperangi. Jadi perang itu tidak ada yang diinisiasi atau dimulai oleh orang Islam. Tetapi umumnya karena diserang untuk mempertahankan diri, ya akhirnya terjadi bentrokan. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Namun karena tingginya tekanan dari orang-orang kafir dulu, akhirnya terjadi beberapa bentrokan fisik atau perang. Akhirnya Nabi berpikir, Islam ini tidak akan bisa dikembangkan tatkala kita terus ribut, ricuh. Iko apa nama daerah sih kok? Hah? Kelurahan apa Pak Dokter? Kepau. Kelurahan Kepau. Pematang Kepau. Tamano Pematang enggak? Biasa Pematang tempat orang jalan. Tempat berjalan di sawah Pematang tuh enggak? Jadi orang Pematang Kepau ini berperanglah dengan orang Panam. Taruh lagi itu cerita kan. Biasanya kalau orang udah berperang, asal berjumpa dengan orang Panam kejar. Nah, begitu kan? Orang Pematang Kepau ini pun kalau berjumpa sama orang Panam begitu. Orang Pematang Kepau tuh tangkok. Mau orang tuh jahe atau elok tidak peduli lagi. Pokoknya serang, tangkap, bentrok. Jadi kebenaran yang akan diusung itu hilang. Begitu kalau orang lagi perang. Paham akan hal itu, maka Nabi ingin menggagas sebuah perdamaian. Jadi singkat cerita, perdamaian itu pun akhirnya terwujud di sebuah negeri namanya Hudaybiyah. Sehingga ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi kita memang tidak ceritakan awal perjanjian Hudaybiyah ini secara utuh untuk menyingkat waktu. Jadi akhirnya ketika Nabi akan berangkat pergi haji ke Mekah, maka pasukan Nabi ini dihadang oleh orang-orang kafir. Dihadang, mereka dikatakan tidak boleh pergi haji tahun itu.
Kenapa? Karena ini Muhammad dianggap telah merusak agama nenek moyang mereka. Ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, ketika itu juru bicara orang kafir ini namanya Suhail bin Amr. Ini Suhail. Ini dicegat oleh Suhail, ini rombongan Nabi mau pergi haji. Padahal Nabi sudah bersiap-siap dengan para rombongan mau pergi. Akhirnya kalian tidak boleh pergi haji di sini. Kata Nabi, ya udahlah, kita tidak usah perang. Nah, ini kan kalau dihadapi ini perang lagi nih. Ya udahlah kata Nabi, kalau tidak boleh tidak apa-apa. Saya berharap kita bagaimana berdamai lagi. Tidak usah lagi perang-perang, berdamai. Ini tidak berapa tahun kita berperang. Karena itu berdamai. Oke, kata Suhail, berdamai kita. Tapi isi perjanjiannya itu kita yang harus menetapkan. Bantailah kata Nabi. Pakai bantai waktu itu. Enggak, itu terjemahan apa aja. Ya silakanlah, mau pakai kalian mengatur silakan. Dibuat. Pertama, umat Islam tidak boleh melaksanakan ibadah haji tahun itu. Kok awak tinggal kalau Hudaybiyah itu oleh dalam sejarah sekitar 50 kilo lagi masuk ke kota Mekah. Ya dah dekat. Jadi tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Kalau nak haji tahun muko. Yang kedua, kalau ada orang kafir yang masuk Islam, Nabi harus menolak. Jangan diterima. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad, jangan dilarang. Wah, kan lo mak dinyo ya kan? Ya kan? Itu di antara isi perjanjiannya. Terus kata sahabat-sahabat ketika itu, terutama Umar bin Khattab, orang yang begitu reaktif menengok hal-hal yang tidak nyaman ini, ya udahlah Rasulullah, tak usah pakai dalam perjanjian-perjanjian perang aja kita. Ini tidak bisa nih. Wah, kayak gitu kan. Kata Nabi, tidak apa-apa dah, tetangannya lah. Yang mengonsep tulisan perdamaian ini Ali bin Abi Thalib, karena Ali kan yang pandai menulis. Lalu setelah dikonsep, kata Nabi, udah terima aja. Ditengokkanlah isi perjanjian yang ditulis tadi kepada Suhail. Kan Suhail tadi juru bicara orang kafir. Tengok. Ternyata di kepala perjanjian itu seolah ditulis oleh Ali, perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan penduduk kota Mekah. Kata Suhail, hapus tulis Rasulullah nih. Kami tidak percaya ini ke Rasulullah. Iko kok kita perang kok. Wah, kan itu ya kan. Wah, ini bahaya nih. Masa Rasulullah ada dicoret tulisan Rasulullah. Jadi gambarannya ketika itu tentu menjadi panas suasana. Umar semakin panas. Wah, ini tidak bisa, serang perang. Ini tidak ada, ini pelecehan segala macam. Ali saja orang yang lembut. Ketika itu terprovokasi. Ini tidak boleh nih Rasul. Bak kata bahasa kampung gitu ni, iko namanya dari kuduk nak ke kapalo nama ko. Macam tiba nak. Ko kan bahasa provokatif kan macam itu nak. Iko dikasih dikasih hati nak jantung. Nak. Tak bisa ini, jangan terima. Ya udah perang aja lah. Kata Nabi, tidak usah. Hapus Ali, kata Nabi. Tak berani saya menghapus Rasulullah. Saya rasanya tak pantas. Masa saya harus menghapus tulisan Rasulullah? Bukankah engkau ini orang yang mulia yang memang Rasulullah? Kata Rasul, hapus sajalah, tidak masalah. Tidak berani saya Rasul. Kata Rasul, mana tulisan Rasulullah? Kau pegang tangan saya nih ya, biar saya yang hapus. Ini ditunjuk, dihapus. Lalu Nabi menenangkan sahabat-sahabat ketika itu. Mengapa kita harus hapus? Pertama, aku ini diutus oleh Allah jadi Rasul bukan karena tulisan itu. Aku ini jadi Rasul karena memang Allah yang mengangkat. Mau dihapus pun tulisan seluruh dunia ini bahwasanya saya ini Rasulullah, saya tetap Rasul. Karena saya Rasul bukan tulisan itu. Ini yang harus kita pegang nih cakap Nabi ini. Kita kan kadang suka terprovokasi kemudian itu. Kata orang-orang ke ibu,
ibu jelek. Langsung ibu marah. Padahal ibu kan tak pernah mengangkat dia sebagai tim penilai ibu. Santai aja, biar aja. Kenapa? Jelek kan? Kecuali ini memang tim penilai awak macam mana lagi. Ini kan tak pernah kita angkat jadi tim penilai. Santuy aja kita. Ibu tahu tak arti santuy? Santai woi. Itu. Santai aja. Tapi kalau awak memang merasa buruk, tentu merah Pak. Gitu. Ya santai. Kita tak ada yang jelek. Karena laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita ini sebaik-baik bentuk. Allah yang cakap macam itu. Masa pula cakap Allah ni harus jadi hilang gara-gara cakap manusia yang enggak jelas. Jadi kita tidak usah terprovokasi, ya kan? Ini yang kadang sudah hilang dari diri kita. Termasuk ceramah. Saya ini suruh ceramah. Kata orang ceramah tak apa-apa, biar aja tak apa-apa, ya kan? Yang jelas berceramah nih mau apa-apa tak apa-apa, jangan minta nilai sama orang. Kalau kita minta nilai sama orang, pening kepala awak. Siapa yang harus nilai? Tim penilainya Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi manusia terbaik kalau kalian mengajak orang kepada kebaikan, cegah orang berbuat jahat. Dah menjadi manusia terbaik. Apalah orang dijadikan tim penilai. Dah kita buat udah. Maka itulah saya ceramah nih, mau bapak ibu mengerti tetap mengerti, saya santai aja. Mengerti alhamdulillah, tidak mengerti pun tidak apa-apa, biar aja. Jadi santai aja awak. Masa orang tidak ngerti lah awak mikir kan, biar aja lah. Karena ibu bapak, ibu mengerti atau tidak mengerti tetap berpahala. Ibu tak mengerti pun duduk di sini tetap berpahala. Karena itu tidak usah pikirkan. Kalau ibu tidak mengerti sekalipun, lalu ibu ikhlas tidak mengerti, maka itu bisa ibu jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Apa sebabnya tidak mengerti diangkat derajat? Begini, ibu dengar ceramah, dah perhati baik-baik, tak paham. Ya Allah, tak paham ceramahan. Tahap pula kata Ustaz tadi. Tapi kalau memang nasib ambo engkau ciptakan memang untuk tidak paham, ambo ikhlasnya Allah. Biarlah tidak paham, tapi ambo nak dengar dulu. Mudah-mudahan besok-besok paham. Tapi ada apa yang paham? Katanya modeliko aja kaji makfirahnya. Cuma aja doktornya katanya dokter kaji. Ibu sombong, bapak sombong. Mana yang hebat? Maka hebat yang ikhlas menerima ketidakpahaman. Jadi kalaupun bapak ibu tidak paham, bisa juga bapak halu. Atau ibu paham, ibu sombong, tidak berkah juga ilmu. Kan gitu. Oh nanti awak dianggap orang tidak hebat kalau orang tidak paham. Hebat tak hebat itu tergantung nasib. Kalau nasib ambo lagi mujur, bapak ibu tak paham pun ambo hebat. Apa kata ibu? Memang payah kaji. Tak ngerti waduh. Memang kalau dokter berceramah memang tinggi kaji. Mantap. Wah, terhormat awak. Tapi kalau nasib lagi tidak elok, paham pun bapak ibu, mudah kaji. Tak perlu awak jadi dokter sekolah mahal. Ikut kajinya, mudahnya. Kan tak juga dapat amor kan? Maka tergantung nasib laki ni kok. Cuma itu taruh. Nah, ibu bapak sama Allah berbahagia karena itu yang duduk di sini mau mengerti atau tidak, insya Allah dapat pahala. Mau tengantuk atau tidak apa-apa. Tidurlah, tak masalah. Tak, yang namanya ilmu itu ada namanya ilmu al-mahfuz. Ilmu al-mahfuz. Ilmu al-mahfuz itu gini. Ibu bapak mungkin pernah dulu merasakan. Awak pernah belajar mendengar sesuatu dari guru awak atau membaca, tapi waktu itu tidak paham. Terdengar,
Apalah maksud tidak paham. Tapi 5, 7 atau 10 tahun kemudian baru kita paham. Kata kita, oh, iko maksudnya yang itu tuh ya. Yo, baru paham. Pernah ada ibu gitu? Pahamnya itu terlambat. Model pesawat Lion, delay. Terlambat pahamnya. Ya memang begitu ilmu itu. Saya sering dulu tidak paham. Oh, iko maksudnya kayak ya. Baru kita ngerti. Karena memang ilmu itu oleh Allah dia suka-suka mau bagi ke siapa. Jadi ibu bapak bisa mengerti atau tidak mengerti itu bukan karena saya yang hebat. Kalau ibu tak mengerti bukan saya juga gagal. Ibu bisa ngerti bukan karena saya hebat, ibu tak paham juga bukan karena saya gagal. Ini mindset yang harus kita pakai ke siapapun. Kita mendidik anak kita, inyo mengerti alhamdulillah, berarti bukan karena kita hebat. Allah telah beri dia hidayah. Dia belum paham pun boleh jadi Allah belum bukakan mata hatinya. Karena itu doa kita sebelum belajar apa? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan bagiku ilman, warzuqni pahaman. Jadi yang memahamkan, yang memberi rezeki paham nih guru atau Allah? Apa? Tahu tak apa? Enak. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah kita yang sombong. Kalau anak kita mau ikut nasihat kita, bukan karena kita hebat. Karena Allah yang telah menitipkan orang-orang yang mudah menerima kebenaran. Kalau kita mungkin punya anak yang belum bisa dikasih tahu, masih ngeyel gitu, masih keras hati, ya doa terus, ikhtiar kepada Allah. Tidak usah kecewa. Karena itu dalam hidup ini sejarahnya pernah dibuat oleh Rasulullah, oleh Allah SWT, bahwa ada seorang nabi namanya Nuh alaihissalam, anak dan bininya tidak taat. Padahal ayahnya nabi, lakinya. Jadi kalau ada nampak di ibu nanti ustaz, bininya tidak menurut, tidak usah ibu kecek kan. Tidak usah gitu kan lagi. Nabi je pernah bini tidak ikut. Apalagi ustaz kau sebenarnya sakit juga hatinya, tapi nak diganti tidak berani. Itu Beko diganti nih lain dulu tentu dapat ini tambah parah tak boleh kan. Jadi hidup ni ya begitu. Semuanya itu ya karena Allah yang telah memudahkan. Nah, kembali ke kajian kita tadi. Karena itu kata Rasul, yang membuat ambo jadi Rasul iko bukan karena tulisan iko, karena Allah. Terima aja lah. Tapi kata Nabi kepada Suhail bin Amr, Suhail kata Allah, kata Nabi, ambo akan tanda tangan niko, tapi cie minta ambo satu syarat. Apa itu? Kalian jangan pernah melarang orang-orang untuk mendiskusikan Islam. Tidak masuk Islam tidak masalah, tapi kalau orang sedang mendiskusikan Islam, orang-orang sedang membicarakan Islam, orang-orang mungkin apa namanya semacam adu polemik tentang Islam, silakan, jangan kalian larang. Beko orang mencerita-ceritakan Islam kalian bubarkan pula, jangan, biar aja dia tidak usah masuk Islam lagi, cerita-cerita aja lah. Kata Suhail, itu je syaratnya. Iya. Ayolah, tak masalah, kami tidak akan larang. Dianggap Suhail, syarat ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Akhirnya ditandatangani. Dah masing-masing balik ke tempat masing-masing. Nabi balik ke Madinah, Suhail balik ke Mekah. Selama 10 tahun tidak ada janjinya perperangan. Akhirnya orang-orang mulai mendiskusikan Islam. Apa kata orang-orang? Kira-kira mana hebat Tuhan awak dengan Tuhan Muhammad ya? Wah, kau lari cerita-cerita ini. Kata kawan-kawan itu pertama, hebat Tuhan kita lagi. Apa hebat Tuhan kita? Tuhan kita banyak. Kan banyak Tuhan itu, ada Lata, ada Kubal, ada Manan, macam-macam namanya. Ada Nailah. Tapi Tuhan-Tuhan kita yang banyak kok tidak bisa ngapo-ngapo. Wah, katanya juga kan. Apalah tidak bisa ngapo-ngapo. Kita minta hujan dapat hujan, kita minta angin minta dapat angin. Ndak, potang ko ambo mengantarkan sesuatu ke Tuhan kita. Kan orang tuh ngasih sesajian ke Tuhan.
ngasih sajian ke Tuhan nih, tahu-tahu lewatlah burung di situ. Diciri juga kepala Tuhan kok. Tahu ibu diciri? Beraklah burung ini tadi, kena kepala Tuhan. Tuhan tuh diam aja nih. Kan pelecehan namanya. Kalau memang Tuhan gitu kok kuasa, tangkap burung tuh, ompeng ke tanah tuh. Itu enggak. Masa Tuhan diberak? Ini pelecehan namanya kan. Kata kawan yang lain, iyo juga ya. Kamu pernahnya nampak betul. Alah gitu. Nih mulai nih risau nih. Kalau Tuhan Muhammad macam mana? Oh, Tuhan Muhammad ini khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit bumi ini. Karena pernah kita kemarin dengar cerita bahwasanya Abu Lahab kaku tangannya ketika dia ingin menganiaya Rasul. Karena ada suatu kesempatan, ini viral, ketika dia ingin melempari Rasul, kaku tangan macam itu. Akhirnya didoakan Rasul baru elok balik. Itu hebatnya Tuhan Muhammad. Ini macam mana? Mulai nih risau nih, tiba di rumah kepikiran. Terus diskusi lagi. Tuhan Muhammad ini memang satu, tapi kira-kira mana hebat Tuhan satu pada Tuhan banyak? Iya, Muhammad pernah cakap kemarin begini. Kata orang-orang bertanya ke Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami sulit percaya kepada Tuhan satu ini. Karena Nabi Muhammad kan menawarkan Tuhan satu, Qul huwallahu ahad. Kalau Tuhan ini satu, susah dia nanti Muhammad. Kenapa lah susah? Karena urusan kita banyak. Kalau urusan banyak diurus oleh orang yang satu, itu susah. Karena itu kalau urusan banyak diurus oleh yang banyak, itu akan lebih mudah. Ini logika orang kafir, ya kan? Makanya apa-apa kok kadang pengen berbini banyak supaya urusan selesai banyak, gitu maksudnya gitu sebenarnya, kan? Iya bu. Tapi sebenarnya tambah banyak kok tambah susah atau tambah mudah? Ayo sepakat susah. Susah ya. Ibu bapak sama Allah berbahagia. Lalu Nabi menawarkan, kalian kata Rasul, kalau bekerja dengan seorang majikan, majikan kalian itu banyak. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Ada seseorang yang bekerja pada majikan yang banyak. Bos kita banyak. Ini bapak ibu jadi pejabat, jadi asisten di kota ini, jadi asisten gitu. Tapi wali kotanya ada 5. Kata wali kota satu, perintah ke asisten, engkau harus gini. Dibuat, terdengar oleh wali kota 2. Apa itu perlu engkau buat? Dengar oleh wali kota yang 3. Bukan macam itu. Yang penting siapa? Yang penting tentu asisten, anak buah. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi kalian kalau punya majikan yang banyak, kalian akan susah. Tatkala kalian memenuhi perintah majikan yang satu, maka majikan yang kedua akan tersinggung. Kalian lakukan perintah majikan yang 2, maka majikan yang 3 akan merasa kecewa. Begitu seterusnya. Wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kalau Tuhan atau majikan kalian itu satu, maka begitu kalian laksanakan perintah majikan yang satu itu, selesai seluruh masalah kalian. Mana nih lo majikan satu atau banyak? Satu umat katanya. Maksudnya itu Muhammad, ya kan? Kalau satu yang hebat kata Rasul, Tuhan kita tuh anggap majikan gitu, maka seluruh urusan kita akan selesai karena Tuhan kita hanya satu. Iya juga ya. Dia dijelaskan oleh kawannya. Yo paham juga mbak. Pakai bahasa Minang Ustaz? Dah. Ini terjemahannya jauh, kan? Kan mulai masuk akal. Karena Islam ini ad-dinu akal. Agama yang mudah diterima oleh akal. Jadi ibu bapak sama Allah yang berbahagia, mulailah ini ricuh tengah masyarakat. Karena banyak nih pikiran-pikiran seolah agama sendiri jadi tidak keren kan. Ditanya lagi, mana kira-kira hebat Abu Jahal, Abu Lahab dibanding Muhammad? Kalau ini pertanyaan.
Ya kan, kalau orang Islam pimpinannya Muhammad, pimpinan mereka Abu Jahal, Abu Lahab. Mana hebat orang kok? Sepakat mereka mengatakan hebatmu. Kenapa tidak? Karena Abu Jahal tuh mengakal-ngakal di kerajaan. Disuruh dikumpulkan binatang-binatang, hewan-hewan untuk dikurbankan kepada Tuhan. Yang elok-elok dia ambilnya, yang buruk-buruk itu sembelih makan kalian. Yang elok itu bawa pulang, ya kan? Orang tidak bisa melawan. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, akhirnya perjanjian Hudaybiyah ini didesak oleh masyarakat itu sendiri agar dibatalkan karena mereka tidak tahan pengen masuk Islam. Kesimpulan dari kisah ini apa Bapak Ibu? Bahwasanya kebenaran itu baru bisa diungkap kalau dalam suasana yang tenang. Kalau kita keras berbantah-bantah, kebenaran itu nggak bisa diangkat. Makanya kita oleh Allah as-sulhu khair, berdamai itu akan mendatangkan berbagai kebaikan. Makanya kalau Bapak Ibu kelahi dengan Bapak, jangan perang, duduk dulu elok-elok, merenung, ya kan? Kalau Ibu berencana nak mengganti apa, aku pikir baik-baik. Kalau diganti kira-kira laikan dapet dan elok podeko. Terus awak nak mengganti gara-gara inyo hitam. Gara-gara kau kalau diganti jangan tambah hitam. Awak mengganti inyo gara-gara piti seketek. Ketika kita ganti dengan suami yang lebih banyak pitinya, kira-kira akan lebih aman atau tidak? Soalnya orang kalau biasanya pitinya banyak, bininya banyak pula. Nah kan, itu masalah. Karena itulah bapak-bapak yang kini di dalam masjid Iko sebenarnya bukannya setia ibu, piti tidak ada. Ya kan? Namanya kalau piti ada tinggal tunjuk aja. Gimana? Nah, tunggu rawa. Jadi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, sebab itulah kita harus menyikapi sesuatu tidak boleh reaktif, keras. Walau kunta fadhan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik. Kalau kalian berhati keras dan kasar, maka orang-orang akan lari. Karena itu Islam ini sejatinya harus didakwahkan dengan kelembutan. Dengan kelembutan antara hati akan berbicara. Manusia ini al-insan abdul ihsan. Manusia ini budaknya kebaikan. Kita ini kalau dibaiki, kita akan lebih senang ketimbang kita diintimidasi. Jadi ibu bapak, kebaikan itu yang akan membuat orang menjadi lembut, bukan tekanan. Apa sebab ibu sayang ke bapak? Karena bapak rajin setoran. Cobalah tidak adanya membagi ibu belanja. Kira-kira bertahan tak ibu? Mana ada, kata ibu, makan itu cinta. Ini bu, mana tuh? Kebaikan. Ibu baik, bapak baik. Ini yang membuat kita bisa bertahan. Kalau semuanya kasar dan keras, tidak bisa. Karena itu melunakkan orang itu mesti dengan kelembutan. Gitu dia. Sebab itu ada kasus di suatu masjid dapatlah bantuan. Taruh bantuan ini kita sebut misalnya bantuan untuk orang miskin. Jamaah dapatlah 1 juta satu orang. Ini kita list siapa yang harus dapat nih. Kita buat namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kata pengurus masjid, Pak, iko pajak aku jangan dibagi lagi. Kenapa tidak dibagi? Tidak ada batang hidungnya nampak di masjid. Nah, itu penyebabnya tidak dapat gara-gara tidak ada hadir ke masjid. Kira-kira kalau dia tidak kita bagi, ada tidak peluangnya datang ke masjid? Tambah tidak ada. Tambah jauh kan? Tapi kalau kita bagi, insya Allahnya akan ada sadar. Awak anda ada ke masjid, laijo tekana orang masjid ke awak. Lembut hati.
Karena itu orang yang belum baik itu harus kita rangkul. Kita kan sering begitu, orang-orang yang elok-elok kok kawannya elok-elok aja. Orang yang tidak elok kok kawan lo jinyo. Bila orang yang tidak elok kok akan elok. Karena orang yang elok itu tidak pernah mengajak orang yang tidak elok. Merasanya kan masuk surga surang aja. Nah, ini model dakwah Nabi. Karena Nabi dulu dakwahnya kepada orang yang tidak elok. Yang ulun elok itu ini dakwah Nabi. Yang tidak elok-elok kau lah ikan dalam belangu kau lah. Karena itu ambo tidak ada berang-berang ke jemaah yang lah ada dalam masjid. Orang yang dalam masjid kau kadang kena berang-berang dak ustaz. Kau orang elok-elok tadi kau. Yang tidak elok itu orang yang belum masuk. Orang yang elok kau dimotivasi supaya semakin elok. Dan ajak orang yang belum elok tadi datang kemari. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang yang lu elok itu ke jalan Tuhan kalian dengan bijaksana. Sebab itulah menegur orang yang belum elok pun ada caranya. Kata Imam Syafi'i, kalian jangan menegur orang di depan orang ramai. Kalau menegur orang di depan orang ramai sebenarnya bukan sedang mengajari kita, dia sedang mempermalukan kita. Karena itu hati-hati juga berdakwah di depan orang ramai. Suatu waktu ini kasus kisah nyata. Bulan Ramadan seperti ini. Di bulan Ramadan ini kan kadang ada kawan-kawan yang berkah Ramadan itu di awal-awal Ramadan orang rajin ke masjid. Hari pertama, hari kedua itu sholat subuh ikut berjemaah. Begitu selesai sholat subuh itu, sholat sunatnya, Allah. Inilah lamu indak-indak sholat sunat. Tiba ke masjid perasaan rajin sunat. Kata jemaah, Ustaz, haram. Biar aja lah. Bisa ditegur nantinya malu. Paling ini nanti tahu tu. Begitu salamnya kan mulai tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok orang tak ada sama yang tak ada. Assalamualaikum. Tak ada orang solat awak je sini. Aduh apa ni? Tentu bertanya-tanya hati nanti. InsyaAllah lama-lama tahu. Kalau kita, duduk, haram, solat apa kau ni? Tentu malu dia pak. Jadi Bapak Ibu, mendakwakan Islam ini tidak direkomendasikan dengan kasar, tetapi dakwahkan dengan halus. Bapak Ibu pernah dengar kisah dari Rasulullah SAW? Orang Arab Badui masuk ke masjid. Terus ngapain dalam masjid? Terkencing ya kan? Terkencing. Para sahabat ingin mengejarnya, makin ingin kata jangan biar. Ada yang mengatakan Nabi melarang tak boleh dikejar dipukul itu nantinya tambah berlari-lari tentu tambah berserak kancingnya nak. Tapi yang jelas Nabi melarang. Jangan biar aja. Karena dia tidak tahu. Sama juga kadang Amo ingin memberikan diskusi dengan kita jemaah. Kadang ada anak-anak kita di masjidnya lari-lari di hari-hari dia apain. Oi, wa amnu solat tidak pulang. Jangan di hari-hari. Kasih tahu baik-baik. Nantinya malah ke masjid gara-gara apa? Ingat wajah apa yang marinya tadi? Mak bayu apa tu aku ini macam masjid lain. Kan kaya tu. Awak dulu ketik-ketik lari-lari juga nyo. Enak. Parah begitu leh. Ya, tentu diingatkan, duduk jangan lari-lari. Kapan perlu kita buat petugas penjaga. Anak-anak tu harus kita bawa ke masjid ni agar dia kenal dengan masjid. Kasih tahu ke dia bahwa masjid ni tempat yang nyaman dan enak. Orang di dalam masjid ni baik-baik. Wujud orang yang dah solat, dah berjemaah, ilmunya dah tinggi, itu orangnya elok-elok, tidak kasar-kasar. Ulama mengatakan jika kalian kehilangan anak-anak dalam masjid, maka bersiaplah kalian akan kehilangan generasi. Kita pernah juga didengarkan oleh para ustadz kita dan kita sendiri baca hadisnya bahwa suatu ketika Nabi itu sujud, lama sujudnya. Lama, tengok para sahabat kok lama kali ni.
Adalah sahabat yang agak nakal seketek. Ditengoknya tuh kan sujud. Ngapa lah? Rupa nampak Hasan dan Husin sedang duduk di pundak Nabi. Lalu duduk cucu Nabi di situ Hasan Husin. Kata Nabi, ambo memang sengaja hendak bangkit dari sujud gara-gara Hasan dan Husin ni kalau di pundak ambo. Soalnya kalau ambo togak aku khawatirnya jatuh. Informasi iko diantaranya adalah memberikan pengajaran kepada kita, anak-anak di zaman Nabi ada di masjid, dibawa ke masjid. Tentu memang kita tidak berarti anak-anak harus mengundo-ngundo kita sadonya, bukan berarti gitu pula kesimpulan. Kalau gitu angket cucu tu letak situ, tidak gitu juga, itu lebay namanya itu enak. Tapi intinya anak-anak itu ada di masjid. Agar dia tidak mengganggu tentu diatur sedemikian rupa. Silakanlah bagaimana mengaturnya. Kalau dalam hadis Nabi itu sop anak-anak itu di belakang laki-laki, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di depan sop ibu-ibu yang perempuan. Karena sop perempuan terbaik itu di belakang, sop laki-laki terbaik di depan. Silakanlah mau diatur seperti apa. Tapi yang jelas anak-anak ini harus kita akomodir ketika dia berada di masjid. Ini dakwah Islam. Jadi didakwahkan dengan kelembutan. Terakhir, satu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini ulama besar di Mesir, ditanya oleh wartawan. Karena waktu itu ada satu masa bahwa Islam ini dituduh agama teroris, agama yang radikal, karena suka mengebom-ngebom. Kan ada tuh satu masa tahun-tahun awal 2000-an ya, suka ngebom sini, ngebom sana, sehingga orang-orang lagi di klub malam dibom lah, orang yang lagi santai di pantai dibom, karena ini maksiat. Ditanyalah, apakah ini sesuai dengan Islam nih, ngebom membunuh orang nih atau macam mana? Ditanya ke Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh tidak menjawab dengan ungkapan teori-teori, tapi dia menjawab dengan sebuah ilustrasi. Begini kata Syekh. Menurut kalian, kata Syekh, Allah itu pengen kita ini mati dalam keadaan baik atau jahat? Bu, Allah tuh pengen kita ini mati nanti dalam keadaan baik, mati atau jelek? Baik. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kalian jangan mati kata Allah kecuali kalian dalam keadaan selamat. Jadi kita ini diminta Allah mati nanti dalam keadaan yang baik. Nah sekarang orang tuh belum baik kalian bom. Orang tuh belum baik kalian sweeping, mati orang tuh. Orang tuh mati dalam keadaan baik atau tak baik? Tak baik. Berarti kerojo kalian tuh menentang kerojo Tuhan. Itu jawaban saya betul. Masuk logika kan? Iya juga. Karena itu kata Syekh, orang yang belum baik itu bukan dibom, bukan dibunuh, tetapi didakwahi supaya jadi baik. Kalau awak tidak tolong mendakwahi, jangan dibom, minimal gitu. Makanya dikerojokan oleh jemaah tabligh ini dah betul nih Pak. Jemaah tabligh itu kan gitu. Perginya dulu ke terminal akap yang si kowe kan. Ini jenang kau. Preman loket tempat tato tuh sore-sore orang nak azan tuh orang ngaji assalamualaikum. Katanya. Enggak ada jawab dia preman apa. Lalu dia semayang kita lagi bang, sebentar lagi maghrib masuk. Dan kalian ajak kalian lah masuk surga serang dan biar masuk neraka teh. Wah, begitu. Wah, ini tantangnya gitu jawaban. Kalian lah masuk surga dan masuk neraka lah. Pilih. Besoknya datang lagi. Assalamualaikum. Gitu kan. Salam. Malah dijawabnya kan. Orang tak dijawabnya kan. Masjid kita lagi Pak, ini dah mau maghrib. Dulu lah, kau dah nikui. Kan lah tak berubah tu Pak. Besok datang. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Masjid tu Pak. Dan tak pandai beruduk dah. Kalian dah. Gitu kan. Lama-lama lembut hati orang tu datang ke masjid. Makanya mata beli
tato segala macam, tinggal mato aja ndak ditato, tato sado badan. Ya gitu. Bukan orang nih kita sembelih. Jadi saya banyak punya kawan-kawan yang ya XX apa lah orang-orang yang keras ini, ya umumnya banyak itu bisa insaf gara-gara jemaah tabligh. Sama kau jemaah tabligh kan dosa kita hujat kalau kita tidak bisa, biarlah inyo, tapi inyo jangan kita hujat. Ya nak, gitu caranya. Bilonyo mengurus bini itu, punya mengurus bininya, serahinyo lah bilo ngurus. Awak lu memikir kenyo ngurus bininya bilo. Itu pula kadang bilonyo ngurus bini itu Apa pula awak memikirkan yang ngurus bini? Bininya redo ditinggalkan, apa pula awak sibuk? Kan bininya dah ibu dah. Kalau ibu bininya ya ibu mengentang. Itu kan itu nak. Kata bahasa kampung kita, orang mendaki ongo awak dan selesai gitu kan. Itulah qadarullah macam-macam. Itulah sebab dia ndak berbini ke ibu berbini ke bininya kini yang bisa menerima. Gitu kan. Nah, kalau ibu memang tidak bisa terima, macam mana cara? Bapak ibu sama Allah yang berbahagia. Begini dakwah Islam itu diantaranya. Memang dalam mendakwahkan ini sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ittaqillah mastata'tum. Kita memang berbuat baik sesuai kemampuan. Tapi memang inti dari kajian kita subuh kali ini adalah bahwa mendakwahkan Islam mesti dengan lunak lembut, bukan dengan kekerasan dan kekasaran, karena Islam datang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu kesimpulannya, semoga bermanfaat. Ambo tengok wajah bapak ibu udah mulai togang, tanda waktu sudah habis. Waktu habis tu tak perlu tengok jam, nampak wajah. Lama nampak lagi kan. Tidak, itu gurau aku. Wajah bapak ibu tetap lembut, teduh, calon-calon penghuni surga insyaallah. Kita tutup dengan ucapan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.